Alright, sini. Alright, kita mau lanjut yapping sedikit. Jadi gue sendiri sebenarnya bingung ya, kalau ditanya pasti menang Argentina apa enggak. Gue pun nggak bisa bilang 100% pasti. Gue cuman bisa bilang 51-60% tuh Argentina menang. Tapi gue nggak berani menjamin juga anyway. Soalnya Spanyol bagus juga. Spanyol dari Euro kemarin juara. Sebenarnya sama-sama juara di kontinennya masing-masing ya. Argentina juga juara di Amerika Selatan. Setelah 400 meter. Cuman ya kayak gitu, kalau ngelihat Spanyol itu kayaknya generasinya banyak yang muda, masih energetik, bagus gitu ya secara kualitas, main di liga-liga besar dunia. Sedangkan Argentina ini adalah rata-rata gue nggak bisa bilang berapa jumlahnya atau berapa persen. Rata-rata ini adalah mantan pemain dari 4 tahun sebelumnya. Bahkan ada yang lebih lama lagi gitu, kayak Otamendi gitu-gitu. Itu generasi tua tuh, yang katanya 2022 dan terakhir ternyata masih dibawa sekarang walaupun jadi cadangan gitu ya. Cuma makanya kalau bisa dibilang, kalau dari sisi umur yang lebih fresh, lebih energetik Spanyol, karena yang Argentina itu lebih tua lah istilahnya. Tapi mentality itu menang Argentina. Ketenangan menang Argentina. Kenapa? Ya again, satu dari sisi umur, punya pengalaman gitu, jam terbang segala macem, nggak gasrak busruk, nggak kalau ketinggalan nggak panik, dan mereka sudah memenangkannya gitu. Jadi mental juaranya tuh ada, mental they know how to get there kalau bahasa Inggrisnya lah ya, karena mereka udah pernah kesana, udah pernah memegang pialanya. Ya itu satu sisi secara energi bagusan Spanyol, tapi secara mentalitas bagusan Argentina. Itulah yang dikerjakan Argentina di fase knockout ya. Hampir berapa? Dari 4 pertandingan knockout ya kalau salah. Itu kayaknya 3-nya tuh comeback. Yang 3 dari 4 tuh pertandingan comeback semua. Inggris, Mesir, Swiss comeback nggak ya, gue lupa deh. Cape Verde sih nggak comeback ya.
ya gitu. Jadi ya ping sedikit. Kalau dibilang pasti menang Argen, gue bisa bilang 51-60%. Ya itu ya, karena dia punya mentalitas. Menurut lo gimana? Gue masih deg-degan sih, tapi gue nothing tulus jujur, nggak yang menggebu-gebu takut kalah, deg-degan gitu, yang deg-degan takut kalah gitu nggak. Gue deg-degannya lebih ke bukan deg-degan mungkin bahasanya ya, lebih ke ya ini pertandingan terakhir Piala Dunianya Messi ya, jadi next Piala Dunia kita nggak akan ngeliat Messi, Ronaldo dan kawan-kawan lagi deh. Lebih ke situ sih, kayak rame dan kita mau langsung masuk ke dalam. Kita mau lihat dimanakah Om Rama berada. Rame bro, lihat bro. Nice. Rame bro. Ini nanti akan dijawab oleh tim naskah ini, tapi berikut ya. Kita akan masih nantikan dulu pergerakan dari bulan Al-Fatih ini ketika ada di lapangan. Rame bro. Rame bro. Oh dibagi di kloter nih. Dibagi kloter sono Argen sini sini Spanyol gitu bagaimana nih? Spanyol, bukan satu. Berapa? Spanyol 2. Spanyol 2-1. Tebakan? Hah? Tebakan? 5-0 Spanyol. Anjing. Itu agak keterlaluan ya. Ya kan berdoa nggak ada salahnya. Iya sih, tapi agak keterlaluan itu. Di sini, tempatnya mana kita? Oh. Pak Dim bentar mana? Sama, bareng-bareng sini. Enggak bareng ya? Aku pikir bareng. Nggak bareng, baliknya bareng-bareng. Alright, ini tempatnya oke sih, kita lihat. Di sebelah sana ada layar lagi berarti? Ada 2. Di sebelah sana ada layar lagi guys. Itu sangat bagus. Modal ya. Nanti si Lolo Martinez ini akan membuat masuk ke channel. Kita cekidot kali ya layar sebelah sana ya, dikit. Dapat baksonya. Lumayan cari anget-anget bro. VIP buat Bos Rama berarti di sini. Nah, untuk menyambut kemenangan Spanyol. Hey, tetap loh. 2-1. Dia aja masih masuk akal 2-1. Sebagai ketua Persija Jakarta Barat, Ya. dia sudah membaca pergerakan sepak bola dunia. Oke. Udah ada ininya berarti ya. Udah ada hitungan matematikanya ya. Isi Oke. sebentar, kita pun raksasa dulu. Oh iya. Sudah datang si besar. Kita mau survei. Ini 2-1 Spanyol katanya. Spanyol 5-0. 5-0 Apa? Spanyol. Tamat. Kurang Tamat. Tamat. Siapa Messi? Tamat. Kurang ajar. Argentina curang sepanjang Kurang turnamen. Kurang ajar. Anak pipa. Makan dulu kita. Baru kita ngobrol-ngobrol ya. Alright, kita masih setengah jam lagi untuk ke final Piala Dunia 2026. Gue sama
Mas Dirwan, lu apa ketua The Jack? Ketua sih ya, gua anggota The Jackmania. Oh, anggota The Jack Jakbar atau se-Jakarta? Bulus. Lebak Bulus. Nah ini kebetulan kita ketemu nih sama-sama. Dikenalin Rama. Oke. Lo dari awal kan ini Spanyol Argentina, tapi lo kalau track back ke belakang, lo dari awal emang pegang Spanyol atau lo punya pegangan lain yang ya udahlah gue udah karena nih final Spanyol. Lo sebenarnya bejagoin sama awal-awal? Dukungnya tuh Portugal sih. Oh sama kayak Rama. Sama kayak. Oke, terus akhirnya sekarang udahlah gue pilih Spanyol karena Jagoan gue Inggris sudah kalah bang. oh jagoan kedua lo Inggris. Inggris itu kalah. Oh. Terus jadi Ya akhirnya karena gue nggak suka sama Messi, gue dukung Spanyol. gitu. Kebalikan sama gue. Oke, Jadi gue suka sama Messi bang, sombong katanya bang. Oh gitu. Sombong. Ya oke. Oke. Canda ya canda. Enggak apa-apa, aman aja. Gue mah have fun. Oke, berarti karena lo pilih Spanyol, berarti faktornya itu ya. Oke, kalau dari sisi teknis deh sekarang. Sorry. Kalau dari sisi teknis, menurut lo apa yang bikin Spanyol bakalan unggul dari sisi apa gitu pertandingan malam ini? Dari tengah sama depannya bang, sebelah kanan. Oke. Itu Tengah, gua- oke. Tengahnya oke. Kayak kemarin Tengah, si Perancis nggak berkutik tengahnya tuh, Betul. sama Spanyol itu. Tiba-tiba nggak percaya kita kan 2-0 tiba-tiba kan. Sama Perancis. Kemarin 1-0 Merino ya? Lawan Prancis ya? yang mana itu? Spanyol Prancis semifinal 2-0. 2-0 bukan 1-0. Siapa aja 2? 2-0. Siapa aja 2? Siapa itu gue? Lupa tuh bang kita. Merino 1-0 ya, bukan? 2-0 aja. Kalah 2-0. Oke, sama Lamine Yamal ya, penyerangan dari kanan ya. Betul. Gitu. Jadi lo 2-1 lah. 2-1 menurut lo yang akan nyetak gol siapa? Yamal dua-duanya. Anjay. Itu pasti. Berarti bek kirinya Tagliafico harus kerja keras malam ini ya. Betul. Pokoknya ini Argentina nyerangnya dari kanan semua tuh. Kanan mulu, kanan tengah udah tuh. Argentina apa Spanyol nih? Argentina. Oke. Itu dia yang gue amatin ya, dia dari kanan mulu, kanan ke tengah. Pokoknya Oke. kanan tutup, insya Allah menang Spanyol 2-1. Oh, nutup dari Messi, berarti serangan dari Messi ya. Betul. Oke. Soalnya gue yang amati ya kayak lawan Messi nih, kanan. Lawan apa namanya? Dia overlap di kanan. Kanan emang. terus. Itu dia nyerangnya di menit-menit 60 ke atas tuh. Betul. Belum panas kali ya. Ya emang kalau gue ini gue tadi sempat yeping dikit waktu gue di jalan. Gue gini, kalau dari gue fair-fairan ya. Gue dari awal gue selalu bilang ini final. Gue 51% sampai maksimal 60% lebih ke Argentina emang condongnya. Cuma gue bisa melihat kalau dari sisi tengah Spanyol emang bagus. Dari pemain berkelas semua dan tandingnya di liga-liga yang berkelas gitu, liga-liga. Sedangkan kalau Argentina pemainnya kan kebanyakan ada Liga Argentina lah apa segala macam kan, campur-campur. Gue emang ngeliat kalau dari tengah tuh Spanyol tuh wah itu udah keren-keren banget lah. Dan Spanyol unggulnya di mana? Kalau gue unggulnya lebih ke energetik karena rataan mereka masih lebih muda. Betul. Rata umurnya lebih energetik. Nah itu yang perlu diwaspadai itu. Nah tapi satu sisi kalau gue dari sekarang Argentina apa sih keunggulannya? Kalau Argentina gue ngelihatnya dia tuh punya mentality. Kalau gue ngeliatnya mentality dan kedewasaan. Jadi dari empat knockout, empat kan, tiganya dia kebobolan dulu. Itu dia bang. Jadi kebobolan satu dulu nih. Di menit 60 baru tuh. Dia main setengah lapangan. Iya betul. Itu dia dari kanan tengah kanan kena. Nah nggak banyak tim yang udah kebobolan gagal serak-gusruk karena itu yang kelebihan Argentina adalah mentality tadi. Kalau kebanyakan orang udah kebobolan gak serak-gusruk Jadi gimana kebuka aja gitu. Gak panik ya. Gak panik. Itu yang kelebihan kalau gue lihat Argentina kelebihannya di situ. Dia tuh mentalitinya sama, dia sudah pernah memegang piala itu sehingga tadi ya mungkin jadi mainnya tenang. Betul ya. Karena dia udah karena dia udah pernah memegang piala itu, jadi mungkin kelihatannya jadi kayak nggak segalak itu, cuman dia jadi nggak panik, nggak jadi tenang mainnya. Itu yang gue lihat sih kalau dari Argentina. Walaupun tengahnya tadi jelas kalah. Ya, anyway, dua-duanya punya peluang juara. Tapi feeling kita juga paling ya tipis.
Alright, sekarang sama sebelah kanan Bang Dimas. Apa itu? Lu Spanyol. Enggak, gue orang Indonesia. Si anjing. Apa? Enggak, kau pegang siapa? Pegangan gue udah gugur. Kau awal siapa? Inggris. Oh, dari awal emang Inggris kau ya? Iya, dari dulu Pak. Tapi Inggris emang Inggris goblok. ya enggak goblok, pelatihnya yang goblok. Memang ya, makanya goblok. Inggris bagus, orang nggak gerak Argentina, cuman sayangnya pelatihnya goblok. Ya. Udah unggul bertahan ya Dia udah. pikir dia Mourinho. Dia pikir dia Mourinho. Ya itu udah salah banget kok. Gua nonton kan nobar kan. Inggris udah unggul, udah bagus banget, udah mati gaya tuh pemain Argentina nggak bisa ngalirin bola. Bertahan udah unggul. Habis lah, nggak belajar dia bawa Argentina udah 3 kali pertandingan ke knockout kalah dulu bisa ngebalikin. Betul. Berarti dia nggak belajar. Oke, berarti lo Inggris. Sekarang lo kenapa pilihnya Spanyol instead of Argentina? Karena Dendam Argentina ngalahin Inggris. bukan. Apa tuh? Karena gue benci Argentina dari dulu. Oh, emang kau suka. Karena gue doain Brazil. Oh, I see. Jadi emang persaingan di Amerika kan? Betul. Namanya Amerika Selatan kan emang Betul. Brazil. Walaupun sekarang Brazil lagi keok banget ya. Brazil memang lagi goblok. lagi kacau sih generasinya. Kalau kau suka Brazil makanya kau nggak suka Argentina. Betul. Terlebih-lebih karena Argentina memang curang. Apa? Oke, sekarang kita saling memberikan ini argumentasi. Kenapa kau pikir Argentina curang? Pelanggaran terbanyak sepanjang turnamen. Kartu kuning paling dikit. Di VAR-nya selalu diuntungkan. Berapa kali tuh nggak di call? Messi kartu merah harusnya nggak dapat kartu merah. Apa kemarin lawan Inggris berapa kali tuh pelanggaran tapi kartu kuning itu tidak. Apa? Yang pelanggaran Messi? Siapa nih? Messi kan ada yang injek itu, baru pelanggaran banyak tuh kan pas lawan Inggris. Baru itu yang lawan Cape Verde yang nggak jadi gol gara-gara pemain Argentina ada yang diinjek si Lisandro Martinez pas counter attack, padahal jauh. Enggak, itu benar tapi Enggak. Peraturan FIFA-nya betul. Tidak, karena ada wasit yang komen itu tidak signifikan karena terlalu jauh. Ya, yang komen Pierluigi Collina bilang itu benar gimana? Lo nggak bisa, salah. Salah si botak tuh salah. yang ngomong udah Pierluigi Collina loh. Bisa, itu salah. udah goatnya wasit, dia ngomong udah keputusan udah benar karena terjadi gol sebelumnya pelanggaran. Oh, itu nggak bisa bisa, di-call. nggak bisa. Di peraturan FIFA-nya ada dibuka. Nggak ada itu, terlalu jauh. Oke. Anak Infantino ini semua. Enggak, soalnya kalau dibilang anak Infantino, gue sih sebenarnya nggak argen kali ya. Aku kan Itali sebenarnya cuman karena Milan kan. Mana? Aku kan Milan. Itali. Itali nggak lolos ya. Ada negara Italia ya? Oh. Si anjing ini emang. Nggak, cuman ya kalau karena aku pengen lihat Last Dance-nya Messi. Nah, anyway, apa tadi aku ngomong tadi? Apa? Anak emas Infantino aku kurang setuju gitu karena kalau anak emas dari dulu lah udah juara-juara. Baru 14 gagal di final. Di Copa pun seringkali Kalau gagal di final yang 14 karena Higuain goblok. Enggak, maksudnya enggak. Kalau aku Emang di situ dia ada presiden. ya, kalau dibilang anak FIFA ya, maksudnya anak Bukan FIFA-nya, anak Infantino-nya. ada yang bilang anak Infantino. Well, let's say. Ya itu aku sih kurang inilah ya. Kalau sampai bilang anak ini, Memang pada kenyataannya Les, nggak bisa ditutupi. Bukan lawan Cape Verde, lawan Mesir kemarin. Iya Mesir yang diinjak itu ya. Ya tapi ya, soalnya aku ngeliat tuh, terus ada yang buka peraturan FIFA-nya, aku kulik kan, maksudnya komentar orang. Terakhir menemukan goat wasit ngomong, dia udah membahas itu si Collina, udah tutup buku lah kalau udah Collina yang ngomong. Aku udah goatnya wasit, udahlah. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Pokoknya Oke. salah. Sekarang skor berapa kau? 5-0. Lamine Yamal hat-trick. Ini pengen kusiram air panas mukanya kayak gini cara. Lamine Yamal hat-trick, terus Unai Simon nyetak gol sundulan. Nah, Kan orang gila. saking isengnya dia di belakang. Mana ada kiper tiba-tiba kita gol semua. Gila dia. Gila rame banget. Rame banget guys. Gokil. Serame ini gokil. Gokil. Gimana pertandingan babak pertama tadi? Lumayan seru. Kita lihat si
Spanyol mengurung Argentina, kita lihat sama-sama kan. Mane juga nggak memungkiri itu kan, dikurung Argentina kan. Memang belum. Ini belum rezekinya aja. Cuman katanya 5-0, masa babak 1 masih 0-0? Hah? Masa babak 1 masih 0-0? Nah, ini nggak biasa nonton bola nih. Gimana tuh? Ini. Gimana tuh? Gambar ngeliat Prancis. Tamat. Bola itu bulat. Ah. Kotak itu rubik. Gimana tebakan skor? Akan berapa skor, Bang? Di babak kedua ini Udah mah 15-0 nih, ngaco nih nanti. enggak dong. Enggak 15, Berapa? 13 lah. Kata gue denger kayak sampingannya kenceng. Aduh, lemas. Alright, sekarang kita ngomongin halftime show. Tadi babak pertama gitu ya. Bisa lihat dari sini, attempts on target Argentina 0, gokil, nggak nyentuh gawang. Spanyol cuma 1 tadi, cuma dari sisi possession jauh sih, berarti 60 tadi, 60-40 ada. 60-40 ya. Gue ngeliat emang dari sini sih Argentina kurangnya di ini tengah, aduh tumpah. Kunci. Di lini tengahnya build up-nya sih. Ruangan di sini ya. Semua lini. Semua. Enggak, tapi emang yang paling parah Argentina build up-nya. Build up-nya kacau. Ini sama kejadian kayak waktu lawan Inggris kemarin tuh. Nah, ini tinggal siapakah yang memecahkan kebuntuan, yang golin duluan, gue yakin bakalan jadi sama-sama nyerang. Kalau dari sisi lo, Spanyol apa yang ada orang harus diganti kah? Atau harus ada taktikal perubahan tersendiri? Nggak ada sih, harus tetap berusaha. Jadi itu udah Belum udah aman beruntung aja. Secara formasi udah aman. Sampai habis. Ya belum, karena belum beruntung aja. Kelihatan kan dari sepanjang pertandingan. Oke, maksudnya kan lo main buntu nih, cuma 1 shoot on goal juga anyway. Berarti harus ada itu dong, sesuatu yang dirubah dong. Enggak sih, paling nanti si Nico siapa? Nico Sihaan masuk. Jadi itu dong, MC dong. Iya. Siapa sih namanya? William. Ini kalau William. Ya itu gue juga bingung kenapa nggak dimainin ya. Padahal waktu di Euro bagus banget kan main. Keeping bola lebih bagus Baina kayaknya. William kan main Main lari, dia kayak Leo dia. Main kenceng-kencengan. Oke, kalau gue dari sisi Argentina, gue ngelihatnya sih masukin Martinez, Lautaro. Enggak, Jadi kalau biar aku Argentina harus masukin pemain tengah biar bisa mengatur serangan, dikopas banget. enggak, kalau aku ya, maksud aku gini. Soalnya dari tengah udah pasti kalah kualitas sama kalah jumlah gitu istilahnya. Masalahnya nggak ada yang ngatur serangan di tengah. Ya Semuanya enggak, maka dari itu mainnya main long ball. Taruh 3 depan langsung tuh. SS Messi, CF-nya 2, Lautaro sama si itu. Acak-acak tembus ya kan? Habis itu aku. Jadi lewatin aja tengahnya udahlah karena udah kalah kualitas tengahnya udah kalah lah, udah susah mau melawan tengahnya Spanyol. Mending langsung main long ball atas. Kalau lewat udah habis langsung eksekusi. Gue sih ke situ ya. Nah, apapun itu Argentina kalah. Dua kali 45 masih 0-0 dan yang paling mengecewakannya kena kartu merah. Gimana? Sudah jelas Spanyol juara. Gua sebagai fans Argentina berharap adu penalti aja. Kalau adu penalti masih ada chance lah, soalnya udah punya pengalaman. Tim apa mengharapkan hidupnya? Loh, yang penting juara. Gimana caranya? Yang penting juara. Gimana Pak? 1-0. Jadi Tadi katanya 2-1, kan tiba-tiba turun ekspektasi nih. lihat permainan ini nih. Oh, lihat permainan berubah lagi jadinya. 1-0 menang Argentina. Spanyol. Ini di 2-15 menit nih 5 gol. Kau mending bangun tidur aja dulu. Oke, kita masih melihat tadi Enzo Fernandez kena 2 kartu kuning. Layak sih kartu kuning sih. Dia sebenarnya dia nggak ngincer kaki, telat aja kakinya. Bolanya udah keburu kena, Alasan. telat aja. Ada. Bukan berniat untuk kasar sebenarnya. Tuh. Pembelaan diri Telat- pun telat. masuk penjara juga lah.
telat aja dia tuh. Sebenarnya tuh dia ngincer bola, telat aja. Ya udahlah, tapi memang karena kartu kuning sih. Dia udah kena kartu kuning sebelum jadi kartu merah. Bayangin, Argentina 11 orang aja defense, gimana 10 orang? Mikel Merino nih nyetak gol lagi nih sekalian. Jadi pahlawan dia. Oke, kita lihat, kita akan memasuki 2x15 waktu tambahan. Siapakah akan menjadi juara atau kita masih babak adu penalti? Gimana? 2x45? Martinez sih memang luar biasa, Martinez. Berarti ini bakal adu penalti dong? Hah? Adu penalti dong? Oh nggak, habis ini gol. Mungkin langsung 12 gol. Udah kayak beli gelas ya? Ya, selusin. Mau selusinnya nama kiloan, Pak. Oke. Sudah mau dimulai babak tambahan. Let's go. Oke, ini adalah kondisi nobar di belakang, rame banget. Ini akan memainkan seluruh kekuatannya untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita juga bisa melihat Spanyol berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai. Oke, ini lagi ngomongin strategi 15 menit akhir. Benar-benar sebelum penalti ini 15 menit akhir mereka lagi ngomongin apa, kita nggak tahu. Tapi ini kayaknya strategi yang benar-benar udah mereka siapkan untuk bertahan tentunya ya. Bertahan seperti apa mereka yang tahu ya. Gimana 15 menit terakhir? Oh, saya lagi memikirkan gimana strateginya. Besok istri saya bisa libur. Pertandingan kali ini dengan unggul satu pemain. Lo nggak bisa ngambil cuti apa izin apa? Dia nggak ada di sepertiga akhir. Harus dari 7 hari. Oh, pakai talenta. Jumlah orang yang memang Alright, kita cuman punya 15 menit lagi terakhir sebelum adu penalti. Ini sih mau nggak mau harus defense ya. Tapi kalau dari sisi strategi tadi Julian Alvarez sudah diganti Senesi, artinya ya backnya udah 5, udah 5-3-1 berarti mungkin ya. 5-3-1 mau nggak mau, pokoknya udah defense lah. Gue nggak tahu masih Argentina masih sisa berapa main? Enggak, maksud itunya pergantian. Habis. Jadi pergantian udah habis ya kayaknya. Jadi Dia kan tetap 11 pemain. Wasit Pipa. Alright, kita sudah mulai 15 menit babak kedua. Let's go. Go, saudara-saudara. Gol. Baru aja masuk ke babak kedua, Kemanatu langsung gol. Bola langsung berbahaya. Ini berbahaya banget, berbahaya. Gue langsung di videoin. Jalan gue di videoin. Oke. Kita lihat ya apakah masih bisa mengejar apa enggak. Tapi golnya murni sih, murni. Nah, ini golnya nih. Golnya murni di crossing, gol keren bakalan bola out, ternyata di passing ke tengah. Itu Nico William, dia ngelihat ada orang bagus juga sih. Nggak ada yang cover ini sendirian. Dia sendirian begitu, bayangin. Mau gimana? Boom. Sudah detik-detik menuju kemenangan Spanyol. Guys. Kasih rezeki anak orang. Alright. Kalah akhirnya My Argentina kalah. It's okay. Sudah final, back to back final. Itu sudah pencapaian oke lah ya. Vamos Argentina. Congratulations buat Spanyol. Sudah pagi. It's the end of our World Cup 2020. Belum gua ini.
It is the end of our World Cup 2026. Pemenangnya adalah Spanyol karena bertahan total ya. Congrats buat Spain. Dadah. Aduh, Katanya pegang apa tadi? Spanyol. Emang tebakannya tadi skor berapa? Tadi tebakannya 2-1. Oke, ternyata 1-0. Iya, 1-0. Berharap tadi siapa yang golin? Spanyol lah. Siapa yang golin? Berharap. Lamine Yamal. Lamine Yamal ya. So, kata-kata buat menselamati Spanyol yang udah juara. Selamat Spanyol ya. Untuk Spanyol tetap wah, mantap. Kayak sama. Udah apa belum? Udah mantap. Keren. Formasinya bagus, pemainnya juga Keren ya, bagus. suka nobar sampai pagi ya. Ya, kuat. Thank you. Dadah. Gimana Pak? Pegang aja. Yo. And action. Sudah ku bilang jangan melawan Spanyol. Sekarang kamu merasakan akibatnya. Baiknya kamu diam di rumah saja. Duduk yang manis nonton di layar kaca. Hoi, saya melawan Spanyol. Gimana? Senang berarti Spanyol juara? Enggak juga sih. Kayaknya abang ini menang banyak ya bang? Menang banyak ya? 1 juta. Tadi 2-1 ternyata 1-0 ya? 1-0. Itu pun susah payah ya? Tergantung mood bang. Hah? Tergantung mood. Bagaimana dengan Spanyolnya? Biasa aja sih. Tapi sebenci itu aku sama Argentina memang. Alright guys, sudah pada langsung bubaran, udah beres. Ya udah sih, emang udah waktunya ganti generasi dari Argentina. Kayaknya mereka harus start dari nol lagi. Yang bagus adalah generasi Spanyol sih. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Closingan Piala Dunia 2026. Di pertandingan final ini kesan lo seperti apa dan apa yang ingin lo ucapkan kepada para viewers? Terima kasih Ferran Torres. You say football. Anak FIFA nggak menang. Tapi jujur ya, ini nggak terburuk sih, lebih buruk Prancis Kroasia, kayak nggak ada perlawanan sama sekali. Pertandingan Prancis Kroasia Iya, itu apa? Yang kapan? Dunia kan? Iya, yang tahun berapa? yang 8 tahun lalu. Aku lupa bulan. Kan dibantai 4-1. Oh iya, aku lupa. Iya, yang masih ada Pogba juara. Walaupun ini Argentina shoot on targetnya cuma 2 paling ya kalau nggak salah ya di akhir-akhir dulu gitu. Tapi masih kerasa ada perlawanan dikit menurutku ya daripada Kroasia kemarin itu. 2018 ya waktu Paris juara. Iya, itu Mbappe, Pogba. Iya. Tapi apa ya? Apa sih bahasanya? Ya penutupan yang manis lah buat Messi menurutku masuk final kan. Karena di dalam hati saya sayang Messi karena saya fans Barca. Kalau di Spanyol ya. Cuman saya benci Argentina, itu dia masalahnya. Oke. Karena kau kan fans Bar. Kenapa kau benci Argentina? Karena fans Bar. Apa hubungannya fans Barca dengan benci Argentina tuh? Enggak, maksudnya conflicted. Aku suka Messi. Kau benci Argentina udah lama karena kau tadi karena kau suka Brazil tadi. Bukan masalah karena aku suka Brazil aja. Apa? Licik, Pak. Dari dulu, Pak. Saya tidak suka licik. Terlebih aku kayaknya ya mulai nggak suka karena Diego Simeone. Beckham, aku fans Beckham dari dulu. Walaupun salahnya Beckham cuma udah lama dong tuh ya. 98 kan itu. Kartu merah. Gara-gara itu juga sih. Cuman memang licik, Pak. Semua orang pun tahu Argentina itu licik mainnya. Terlebih di Amerika Selatan kan. Hampir semua sih memang Amerika Selatan kayak gitu. Keras-keras lah gitu. Cuman liciknya itu saya tidak suka. Apalagi 2 Piala Dunia terakhir. Ya menurutku ya anak pipa. Leandro Paredes bisa nendang bola ke arah benchnya Belanda nggak kena kartu merah. Apa itu? Harusnya kartu merah itu. Apa itu?
Walaupun mereka memberikan final terbaik Iya, itu final terbaik sih. lawan Prancis ya. Prancis itu seru banget, Terbaik. seru banget itu. Final apapun kalah lawan itu. Seru banget. Dia tuh menegangkan, seru banget. Oke. Kalau gua pribadi sih, gua sebenarnya kalau secara negara ya, ini jujur-jujuran secara negara, gua tuh Itali karena gua punya basic Milan. Gua tuh ada Jermannya juga karena kau tuh orang Batak kan. Orang Batak kan pasti karena ada unsur no mention-nya. Dari aku kalau sama tulang aku nonton bola pasti diracunin Jerman. Iya dulu harus Jerman. Jadi adalah ke ini masuk ke dalam dikit Jerman gitu. Satu sisi aku suka Brazil juga karena mungkin karena terpapar zaman-zaman ya zaman-zaman kakak Ronaldo, Rivaldo gitu-gitu yang zaman itunya, dan dulu kan banyak pemain Brazil di Milan gitu kan, Dida dan lain-lain. Itu jadi ada 3 negara itu sebenarnya yang aku suka kalau aku tiap kali Piala Dunia gitu, walaupun aku nggak ada yang dominan kali ya. Brazil, Italia, Jerman. Benar itu Jerman. Cuman karena kali ini Italia nggak masuk, Brazil aku memang nggak ya apa kali sama generasi kali ini tuh cukup banget lah. Ini generasi paling buruk kalau menurut aku Brazil ini apa ya. Jadi aku nggak terlalu, ya udah standar aja gitu, nggak yang dukung-dukung kali. Jerman adalah tipis-tipis aja gitu. Cuman aku memang terakhir-terakhir ini lagi melihat ada beberapa legend yang akan pensiun kan. Neymar, Ronaldo, Neymar, Ronaldo, Messi, Modric, ada beberapa lah. Salah gitu ya. Virgil van Dijk mungkin. Cuman dari beberapa pemain itu yang paling masuk ke bukan paling masuk, yang paling akan kehilangan di Piala Dunia berikutnya gitu ya. Itu sebenarnya Ronaldo dan Messi, dan aku lebih ke Messi. Gitu yang kayak wah ini kita bakal kehilangan sih dari sini. Kita bakal kehilangan Messi di Piala Dunia berikutnya. Karena ya cuman Ronaldo dan Messi sejauh ini yang bisa 6 Piala Dunia, dan cuman Messi yang di antara berdua itu ya, cuma Messi yang masih gacor bisa bikin berapa gol, walaupun sekarang akhirnya kebalap sama Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak Golden Boot ya. Nah itu aku jalan. Aku berpikir bayangin di umur 38-39 masih bisa segacor ini, di ujung karirnya kayak vampir gitu, nggak ada. Ronaldo kan kelihatan kali udah nggak bisa dribbling, udah larinya udah kelihatan kali lah, udah abisnya udah kelihatan kali gitu. Kalau Messi masih bisa top asis Piala Dunia. Kalau gol udah kebalap lama Mbappe. Cuman aku ngeliatnya gila. Ini orang mungkin 100 tahun lagi nggak akan dilahirkan lagi, belum ketemu lagi kita. Nggak tahu nih Lamine Yamal apakah bisa memenuhi ekspektasi ini, kita nggak tahu gitu ya. Walaupun dia umur 19 tahun udah Euro dan Piala Dunia, cuman kita nggak tahu apakah dia bisa Ballon d'Or sebanyak Messi. Bayangin kapan lagi ketemu orang dengan Ballon d'Or 8 ya kalau nggak salah dia. Berat. Susah, nggak akan ketemu lagi lah. Makanya kayaknya ini gue sengaja aku beli baju ini, aku lewat Shopee Kau kan, sengaja aku beli, aku cari yang ori tapi murah kan. Ketemulah ini adalah tahun 2024 ketika, makanya masih ada logo juara dunia 2022. Ini tuh ketika dia pakai juara Copa 2024 tuh, juara Copa kan dia kan Amerika. Inilah makanya aku pikir lumayan nih, aku memang cari logo juara dunianya. Terus dapat bukan kalau yang sekarang kan, kalau yang tahun ini kan masih mahal 1 juta sekian kan, ini kan cuma 400-an. Yang penting asli lah, bagus, warna oke, motif oke, udahlah. Sengaja aku beli untuk mengenang itu, dan kayaknya kedepannya aku mau cari baju Ronaldo dan satu lagi baju Argentina yang ada tulisan Messi-nya untuk jadi kenang-kenangan. Karena ya kita tahu lah zaman kita dulu awal suka bola, kita suka dibicarain sama orang tua kita tuh generasi Maradona, Pele itu mulai diomongin. Dan kayaknya itu akan kejadian lagi di zaman kita ketika kita ngomong sama anak kita, ponakan kita, kita akan ceritain tentang Messi dan Ronaldo, 2 orang itu gitu. Jadi ya udah, makanya gue dukung Messi lah sampai back to back final. Udahlah, nothing to lose, gue udah cukup happy. Itulah sebenarnya. Oke guys, kita mau perjalanan balik. Kita ketemu lagi di video berikutnya atau mungkin di Piala Dunia berikutnya. Dadah.